Halo semuanya, perkenalkan saya Lode Isma Permesti dengan NIM 200555111. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai algoritma sorting. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu sorting? Sorting atau pengurutan adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Urutan objek tersebut dapat berupa ascending dari data kecil ke besar maupun descending dari data besar ke kecil. Nah, ada banyak metode untuk algoritma sorting. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma bubble sort. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu algoritma bubble sort? Algoritma bubble sort merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur memindahkan data ke posisi yang tepat. Fungsi algoritma ini adalah untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau ascending, ataupun sebaliknya secara descending. Metode pengurutan gelembung atau bubble sort ini terinspirasi oleh gelembung sabun yang berada di permukaan air. Karena berat jenis gelembung sabun lebih ringan daripada berat jenis air, maka gelembung sabun akan selalu terapung ke permukaan air. Secara sederhana, bisa didefinisikan bahwa algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai satu iterasi tertentu di mana tidak ada lagi perubahan yang signifikan. Lalu kita akan bahas syarat dan langkah-langkah yang harus diperhatikan pada metode bubble sort. Yang pertama, jumlah iterasi atau pas sama dengan banyaknya bilangan dikurang 1. Yang kedua, di setiap iterasi atau pas, jumlah pertukaran bilangannya sama dengan jumlah banyaknya bilangan. Yang ketiga, dalam algoritma bubble sort, meskipun deretan bilangan tersebut sudah terurut, proses sorting akan tetap dilakukan. Yang keempat, tidak ada perbedaan cara yang berarti untuk teknik algoritma bubble sort secara ascending dan descending. Selanjutnya kita bahas langkah-langkah dari algoritma bubble sort. Yang pertama, menentukan data yang akan diurutkan dan disimpan dalam array. Yang kedua, melakukan perulangan dari data tersebut. Yang ketiga, melakukan perbandingan antara data yang satu dengan data yang lain. Jika data yang satu lebih kecil dari data yang lain, maka posisinya ditukar. Yang keempat, menampilkan data hasil perbandingan. Dan yang kelima, mengulangi langkah ketiga yaitu perbandingan tadi sampai semua data dibandingkan. Dan yang keenam yaitu prosesnya selesai. Kemudian lanjut pada contoh penerapan algoritma bubble sort. Contoh penerapan algoritma bubble sort dengan array 16, 17, 7, 9, dan 6. Di sini ada 5 data, akan ada 4 kali pas. 1 kali pas yaitu kita jajarkan datanya ada 16, 17, 7, 9, dan 6. 16 dibandingkan dengan 17, karena 16 lebih kecil daripada 17, maka posisinya tetap atau tidak ditukar. Kemudian, yang kedua, 17 dibandingkan dengan 7. Karena 17 lebih besar daripada 7, maka posisinya ditukar menjadi 16, 7, 17, 9, dan 6. 17 dibandingkan dengan 9, karena 17 lebih besar daripada 9, maka posisinya ditukar menjadi 16, 7, 9, 17, dan 6. Kemudian 17 dibandingkan dengan 6, karena
17 lebih besar daripada 6, maka posisinya ditukar. Maka didapatkan data yaitu 16, 7, 9, 6, dan 17. Kemudian pas kedua, kita bawa data dari hasil pas 1 ke pas kedua, yaitu 16, 7, 9, 6, dan 17. Kemudian 16 dibandingkan dengan 7, karena 16 lebih besar daripada 7, maka posisinya ditukar menjadi 7, 16, 9, 6, dan 17. Selanjutnya 16 dibandingkan dengan 9, karena 16 lebih besar daripada 9, maka posisinya ditukar menjadi 7, 9, 16, 6, dan 17. Selanjutnya 19 dibandingkan dengan 6, karena 16 lebih besar daripada 6, maka posisinya ditukar menjadi 7, 9, 6, 16, dan 17. Kemudian 16 dibandingkan dengan 17, karena 16 lebih kecil daripada 17, maka posisinya tetap. Maka diperoleh data 7, 9, 6, 16, dan 17. Kemudian pas yang ketiga, sama seperti tadi, kita tulis datanya lagi, 7, 9, 6, 16, dan 17. 7 dibandingkan dengan 9, karena 7 lebih kecil dari 9, maka posisinya tetap. Kemudian 9 dibandingkan dengan 6, karena 9 lebih besar daripada 6, maka posisinya ditukar menjadi 7, 6, 9, 16, dan 17. Selanjutnya 9 dibandingkan dengan 16, karena posisinya sudah tepat, karena 9 lebih kecil daripada 16. Kemudian 16 dibandingkan dengan 17, karena 16 lebih kecil daripada 17, maka posisinya tetap. Maka diperoleh data yaitu 7, 6, 9, 16, dan 17. Kemudian pas keempat yaitu sama seperti tadi, 7, 6, 9, 16, dan 17. 7 dibandingkan dengan 6, karena 7 lebih besar daripada 6, maka posisinya ditukar menjadi 6, 7, 9, 16, 17. Kemudian 7 dibandingkan dengan 9, karena 7 lebih kecil daripada 9, maka posisinya tetap. Selanjutnya 9 dibandingkan dengan 16, karena 9 lebih kecil daripada 16, maka posisinya tetap. Terakhir, 16 dibandingkan dengan 17, karena 16 lebih kecil daripada 17, maka posisinya tetap. Maka diperoleh data hasil pengurutan yaitu 6, 7, 9, 16, dan 17. Nah, setelah kita mencoba metode bubble sort ini, maka kita akan tahu kelebihan dan kekurangannya. Apa sih kelebihan dari algoritma bubble sort? Yang pertama, algoritma ini adalah metode paling sederhana untuk mengurutkan data. Yang kedua, selain sederhana, algoritma ini juga mudah dipahami. Selanjutnya, kekurangan dari algoritma bubble sort ini. Yang pertama, tingkat efisiennya yang kurang, khususnya ketika menangani data yang berjumlah besar. Hal tersebut karena ketika mengurutkan data yang sangat besar akan sangat lambat prosesnya. Yang kedua, jumlah pengulangan yang dilakukan oleh algoritma ini akan tetap sama jumlahnya, meskipun data yang diurutkan sudah cukup terurut. Selanjutnya, jenis proses dari algoritma bubble sort. Ada dua jenis proses algoritma bubble sort. Yang pertama yaitu proses ascending, yaitu pengurutan data dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Dan yang kedua yaitu proses descending, yaitu pengurutan data dari data terbesar ke data terkecil. Kita cari contoh proses ascending dalam algoritma bubble sort dengan data 6, 12, 3, 19, 1, dan 46. Di sini ada 6 data, maka akan terjadi 5 kali proses pas. Baik, kita mulai dari pas yang pertama. Kita buat datanya 6, 12, 3, 19, 1, dan 46.
6 dibandingkan dengan 12, karena 6 lebih kecil daripada 12, maka posisinya tidak tukar. Di sini kita ascending ya. Ascending itu pengurutan dari kecil ke besar. Maka yang paling kecil akan berada paling kiri. Selanjutnya 12 dibandingkan dengan 3. Karena 12 lebih besar daripada 3, maka posisinya ditukar menjadi 6, 3, 12, 19, 1, dan 46. 12 dibandingkan dengan 19, karena 12 lebih kecil daripada 19, maka posisinya tetap. Selanjutnya 19 dibandingkan dengan 1, karena 19 lebih besar daripada 1, maka posisinya ditukar menjadi 6, 3, 12, 1, 19, dan 46. Kemudian 19 dibandingkan dengan 46, karena 19 lebih kecil daripada 46, maka posisinya tetap atau tidak ditukar. Maka diperoleh data hasil pada pas 1 yaitu 6, 3, 12, 1, 19, dan 46. Kemudian dilanjutkan dengan pas kedua. Sama seperti tadi, kita bawa datanya ke pas 2, 6, 3, 12, 1, 19, dan 46. 6 dibandingkan dengan 3, karena 6 lebih besar daripada 3, maka posisinya ditukar. Selanjutnya menjadi 3, 6, 12, 1, 19, dan 46. 6 dibandingkan dengan 12, karena 6 lebih kecil daripada 12, maka posisinya tetap. 12 dibandingkan dengan 1, karena 12 lebih besar daripada 1, maka posisinya ditukar menjadi 3, 6, 1, 12, 19, dan 46. 12 dibandingkan dengan 19, karena 12 lebih kecil daripada 19, maka posisinya tetap. Selanjutnya, yaitu 19 dibandingkan dengan 46, karena 19 lebih kecil daripada 46, maka posisinya tetap. Maka diperoleh hasil pada pas 2 yaitu 3, 6, 1, 12, 19, dan 46. Selanjutnya yaitu pas ketiga. Sama seperti tadi, kita jebarkan datanya itu 3, 6, 1, 12, 19, dan 46. 3 dibandingkan dengan 6, karena 3 lebih kecil daripada 6, maka posisinya tetap. Selanjutnya 6 dibandingkan dengan 1, karena 6 lebih besar daripada 1, maka posisinya ditukar menjadi 3, 1, 6, 12, 19, dan 46. Selanjutnya 6 dibandingkan dengan 12, karena 6 lebih kecil daripada 12, maka posisinya tetap. Selanjutnya 12 dibandingkan dengan 19, karena 12 lebih kecil daripada 19, maka posisinya tetap. Dan terakhir, 19 dibandingkan dengan 46, karena 19 lebih kecil daripada 46, maka posisinya tetap. Maka diperoleh data hasil dari pas 3 yaitu 3, 1, 6, 12, 19, dan 46. Lanjut ke pas 4. Kita sama seperti tadi, paparkan datanya ada 3, 1, 6, 12, 19, dan 46. 3 dibandingkan dengan 1, karena 3 lebih besar daripada 1, maka posisinya ditukar menjadi 1, 3, 6, 12, 19, dan 46. Kemudian 3 dibandingkan dengan 6, karena 3 lebih kecil daripada 6, maka posisinya tetap. Selanjutnya 6 dibandingkan dengan 12, karena 6 lebih kecil daripada 12, maka posisinya tetap. Selanjutnya 12 dibandingkan dengan 19, karena 12 lebih kecil daripada 19, maka posisinya tetap. Dan terakhir 19 dibandingkan dengan 46, karena 19 lebih kecil daripada 46, maka posisinya tetap atau tidak ditukar. Maka diperoleh data hasil pas 4 yaitu 1, 3, 6, 12, 19, dan 46. Kemudian pas yang kelima yaitu 1, 3, 6, 12, 19, 46. 1 dibandingkan dengan 3, karena 1 lebih kecil daripada 3, maka posisinya tetap. 3 dibandingkan dengan 6, karena 3 lebih kecil daripada 6, maka posisinya tetap. Selanjutnya, yaitu 6 dibandingkan dengan 12. Karena 6 lebih kecil daripada 12, maka posisinya tetap atau tidak ditukar. Karena 6 lebih kecil daripada 12.
Selanjutnya, 12 dibandingkan dengan 19. Karena 12 lebih kecil daripada 19, maka posisinya tetap atau tidak ditukar. Dan terakhir, 19 dibandingkan dengan 46. Karena 19 lebih kecil daripada 46, maka posisinya tetap atau tidak ditukar. Dan diperoleh hasil pengurutan data yaitu 1, 3, 6, 12, 19, dan 46. Ini merupakan hasil pengurutan data terakhir. Nah, setelah tadi proses ascending, sini saya akan menjelaskan contoh proses descending dalam algoritma bubble sort dengan data yang sama yaitu 6, 12, 3, 19, 1, dan 46. Sama seperti tadi, di sini akan ada 5 pass yang akan terjadi. Karena jumlah datanya yaitu ada 6. Ini sama seperti ascending, namun bedanya ini hanya mengurutkan data dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Baik, langsung saja pada pas yang pertama. Sama seperti tadi, kita paparkan datanya yaitu 6, 12, 3, 19, 1, dan 46. 6 dibandingkan dengan 12 karena 6 lebih kecil daripada 12, maka posisinya ditukar. Di sini kita akan membuat data paling besar berada pada bagian paling kiri. Nah, menjadi 12, 6, 3, 19, 1, dan 46. 6 dibandingkan dengan 3, karena 6 lebih besar daripada 3, maka dibalik. Maka posisinya tetap 12, 6, 3, 19, 1, dan 46. 3 dengan 19, karena 3 lebih kecil daripada 19, maka posisinya dibalik. Menjadi 12, 6, 19, 3, 1, dan 46. 3 dibandingkan dengan 1, maka posisinya tetap. Kemudian 1 dibandingkan dengan 46, karena 1 lebih kecil daripada 46, maka posisinya ditukar. Dan diperoleh data yaitu 12, 6, 19, 3, 46, dan 1. Kemudian lanjut pas kedua, yaitu 12, 6, 19, 3, 46, dan 1. 12 dibandingkan dengan 6, karena 12 lebih besar daripada 6, maka posisinya tetap atau tidak tukar. Kemudian 6 dibandingkan dengan 19, karena 6 lebih kecil daripada 19, maka posisinya ditukar. Menjadi 12, 19, 6, 3, 46, dan 1. 46 dibandingkan dengan 3, karena 46 lebih besar daripada 3, maka posisinya tetap atau tidak ditukar. 3 dibandingkan dengan 46, karena 3 lebih kecil daripada 46, maka posisinya ditukar. Menjadi 12, 19, 6, 46, 3, dan 1. Terakhir, 3 dibandingkan dengan 1, karena 3 lebih besar daripada 1, maka posisinya tetap atau tidak ditukar. Maka diperoleh data hasil pengurutan yaitu 12, 19, 6, 46, 3, dan 1. Kemudian, pas yang ketiga, yaitu 12, 19, 6, 46, 3, dan 1. 12 dibandingkan dengan 19, karena 12 lebih kecil daripada 19, maka posisinya ditukar. Menjadi 19, 12, 6, 46, 3, dan 1. 12 dibandingkan dengan 6, karena 12 lebih besar daripada 6, maka posisinya tetap. Kemudian 6 dibandingkan dengan 46, karena 6 lebih kecil daripada 46, maka posisinya ditukar menjadi 19, 12, 46, 6, 3, dan 1. 6 dibandingkan dengan 3, karena 6 lebih besar daripada 3, maka posisinya tetap. Kemudian terakhir 3 dibandingkan dengan 1, karena 3 lebih besar daripada 1, maka posisinya tetap. Dan diperoleh data hasil pengurutan pada pas ketiga yaitu 19, 12, 46, 6, 3, dan 1. Kemudian pas keempat yaitu 19, 26, 46, 6, 3, dan 1. 19 dibandingkan dengan 12, karena 19 lebih besar daripada 12, maka posisinya tetap. Kemudian 12 dibandingkan dengan 46, karena 12 lebih kecil daripada 46, maka posisinya ditukar. Maka hasilnya 19, 46, 12, 6, 3, dan 1. Kemudian 12 dibandingkan dengan 6, karena 12 lebih besar daripada 6, maka posisinya tetap. Selanjutnya 6 dibandingkan dengan 3, karena 6 lebih besar daripada 3, maka posisinya tetap atau tidak ditukar. Terakhir, 3 dibandingkan dengan 1, karena 3 lebih besar daripada 1, maka posisinya tetap. Dan diperoleh data hasil pengurutan yaitu 19, 46, 12, 6, 3, dan 1.
Yang terakhir yaitu pas kelima. Sini kita bawa lagi datanya, itu 19, 46, 12, 6, 3, dan 1. 19 dibandingkan dengan 46, karena 19 lebih kecil daripada 46, maka posisinya ditukar menjadi 46, 19, 12, 6, 3, dan 1. Kemudian 19 dibandingkan dengan 12, karena 19 lebih besar daripada 12, maka posisinya tetap. Selanjutnya 12 dibandingkan dengan 6, karena 12 lebih besar daripada 6, maka posisinya tetap atau tidak ditukar. Selanjutnya 6 dibandingkan dengan 3. Karena 6 lebih besar daripada 3, maka posisinya tetap atau tidak ditukar. Dan terakhir, 3 dibandingkan dengan 1. Karena 3 lebih besar daripada 1, maka posisinya tetap atau tidak ditukar. Maka diperoleh data hasil pengurutan dari algoritma secara scanning ini yaitu 46, 19, 12, 6, 3, dan 1. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh source code dan aplikasi dari algoritma bubble sort. Baik, di sini saya akan memberikan contoh source code dan aplikasi dari program algoritma bubble sort. Di sini saya menggunakan bahasa C untuk bahasa pemrogramannya. Baik, langsung saja pada penjelasan source code-nya. Pada line pertama yaitu include stdio.h yaitu untuk pemanggilan library. Lanjut pada line code ketiga yaitu int main. Dan kemudian pada line ke-4 sampai 7 adalah pendeklarasian variabel, yaitu ada int max untuk maksimal jumlah data, ada int data dengan array 10, ada int ij, ini untuk perulangannya nanti, dan ada int temp, yaitu merupakan variabel untuk penukaran sementara. Baik, selanjutnya yaitu pada baris ke-10 sampai 12. Nah, pada baris ini adalah header yang akan ditampilkan ke konsol atau layar dengan tulisan algoritma bubble sort. Selanjutnya, kita lanjut pada line ke-15 sampai 20 adalah direct kode untuk menerima inputan data yang akan disortir atau diurut oleh user. Mulai dari line code ke-15 yaitu menampilkan printf masukkan maksimal data. Kemudian line 15 yaitu scanf %d maksimal max yaitu untuk meminta inputan maksimal data dari user. Pada line ke-17 yaitu proses perulangan yaitu for i sama dengan 0, i kurang dari max, i plus plus. Kondisi perulangannya adalah selama i kurang dari max atau maksimal data yang sudah diinput user, maka akan terus dilakukan perulangan. Perulangannya yaitu pada line code di bawahnya, yaitu pada line code 18 sampai 19, di mana masukkan data ke %d akan dicetak ke layar secara berulang sampai proses maksimal data yang diinputkan user sebelumnya. Ke %d ini mengikuti jumlah atau nilai dari iterasi. Kemudian scanf %d data indeks ke i. Kemudian selanjutnya yaitu proses sorting dengan metode bubble sort, yaitu dari line ke-23 sampai dengan line ke-31. Di sana ada 2 perulangan, di mana perulangan pertama menggunakan nilai variabel j for j sama dengan 0. Dengan kondisi j kurang dari max min 1, kemudian diinkremenkan sampai kondisi tidak terpenuhi. Nah, yang masuk ke perulangan tersebut
adalah kode dari line code ke-24 sampai dengan 30. Kemudian di sana ada perulangan kedua dengan variabel i sama dengan 0. Kemudian ada kondisi perulangannya, selama i kurang dari max min 1, maka deret kode dari 25 sampai 29 akan diulang. Kemudian ini akan diulang. Kemudian setelah itu akan diinkremenkan sampai kondisi tidak terpenuhi. Yang diulang ini merupakan untuk komparasi dan swapping dari datanya, yaitu if data indeks ke i lebih besar daripada indeks ke i plus 1. Nah, jika besar atau kondisi bernilai true, maka dilakukan proses penukaran data, yaitu pada kode dari line code ke 26 sampai 28. Yaitu temp sama dengan data indeks ke i, data indeks ke i sama dengan data indeks ke i plus 1, data indeks ke i plus 1 sama dengan temp. Selanjutnya menampilkan data hasil sorting, yaitu dari line code ke 34 sampai dengan 38. Di sini printf data hasil sortir yang akan ditampilkan ke layar. Kemudian ada perulangan for i sama dengan 0. Kondisi perulangannya yaitu selama i kurang dari max, maka perulangan akan dilakukan, yakni mencetak nilai data yang sudah disortir dan nilai tersebut dipanggil dari variabel data secara berulang sesuai indeksnya mengikuti iterasi dari variabel i. Nah, ini mengikuti iterasi dari variabel i, itu data indeks ke i. Selanjutnya, yaitu line code ke 39 ini hanya sebagai penghias saja, agar lebih mempercantik nanti saat tampilkan ke layar. Nah, lalu pada line code ke 40 ini, yaitu return 0, yang menandakan akhir dari program. Baik, langsung saja saya akan coba untuk merunning programnya. Nah, ini sudah di running, maka akan muncul headernya yaitu algoritma bubble sort. Kemudian muncul masukkan maksimal data. Misalnya saya masukkan 5, kemudian masukkan data ke 1. Misalnya di sini saya masukkan 3, kemudian masukkan data kedua, di sini saya masukkan 6, masukkan data ketiga, saya masukkan 1, masukkan data keempat, saya masukkan 7, dan masukkan data kelima ini saya masukkan 8. Nah, maka akan muncul data hasil sortir, yaitu sudah terurut 1, 3, 6, 7, dan 8. Nah, ini merupakan contoh dari source code dan aplikasi algoritma bubble sort dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi algoritma bubble sort ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.